Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asar Ismail Perdana dengan NIM 19240410113. Di sini saya akan mempresentasikan direct current power transmission. Yang pertama yaitu perkembangan transmisi daya arus arah atau high voltage direct current transmission. Pemakaian high voltage direct current transmission atau HVDC atau dalam istilah bahasa Indonesia dikenal sebagai transmisi daya arus arah. Sebenarnya sudah dimulai sejak awal pertama kali listrik dikembangkan. Thomas Alva Edison berhasil membuat jaringan listrik berkapasitas 6 kali 100 kW untuk menyalakan 1200 bohlam lampu menggunakan arus arah pada tahun 1882. Walaupun pada perkembangannya sistem DC yang dikembangkan Edison ternyata kalah dengan sistem AC yang diusulkan oleh Westinghouse dan Tesla. Namun sistem DC ini telah menandai dimulainya era baru, era listrik. Lebih dari 70 tahun kemudian, sistem transmisi daya DC mulai dipakai kembali setelah ditemukannya tabung Mercury Arch di akhir tahun 1920-an. Proyek HVDC komersil pertama kali berhasil dibangun tahun 1950 menggunakan kabel laut untuk menghubungkan Swedia dengan Pulau Gotland. HVDC mulai dipakai kembali karena teknologi tabung atau Mercury Arch sudah mulai mapan, sehingga konverter daya AC atau DC atau DC-AC bisa dibuat. Suatu hal yang tidak bisa dilakukan pada tahun 1880-an yang melibatkan sistem arus arah Edison kalah dari sistem arus bolak-balik Westinghouse. Teknologi tabung Mercury Arch sendiri hanya bertahan sekitar 20 tahun sampai ditemukannya teristor pada sekitar tahun 1970-an. Teristor ini yang menjadi dasar perkembangan pesat dari teknologi HVDC karena bisa dibuat untuk keperluan daya besar. Teknologi dibandingkan transistor atau IGBT yang dengan teknologi saat ini memiliki kapasitas daya lebih kecil daripada thyristor. Satu dekade terakhir perkembangannya, teknologi IGBT memungkinkan konverter untuk HVDC dibuat dengan menggunakan IGBT. Walaupun kapasitas dayanya masih lebih kecil daripada sistem HVDC yang menggunakan konverter thyristor. Manfaat transmisi daya arus arah. Yang pertama itu transmisi jarak jauh. Jarak tipikal yang dianggap pemakaian sistem HVDC akan menguntungkan secara ekonomis daripada transmisi arus arah adalah sekitar 500 km ke atas. Kedua, penggunaan kabel. Pada khusus jika menggunakan kabel diperlukan, seperti pada transmisi yang melewati laut atau transmisi yang dirancang
bawah tanah menggunakan HVDC memberikan keuntungan lebih secara ekonomis daripada penggunaan kabel arus yang lain. Kerugian transmisi arus arah. Konverter menimbulkan arus dan tegangan harmonisa pada kedua sisi AC dan DC. Karena itu dibutuhkan filter. Konverter mengkonsumsi daya reaktif. Stasiun-stasiun konverter masih relatif mahal. Circuit breaker atau CB DC mempunyai kerugian-kerugian dibanding CB AC. Sebab arus DC tidak menurun ke titik nol 2 kali setiap siklus seperti pada arus AC. Tidak mudah menyadap daya pada titik sepanjang saluran DC, sehingga biasanya merupakan sistem point to point yang menghubungkan suatu stasiun pembangkit besar ke suatu pusat konsumen daya yang besar atau interkoneksi dua sistem arus AC DC. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.